Nah, berhubung animasi Boruto sudah mengadaptasi komiknya dan karakter baru mulai dimunculkan termasuk Eida dan menyusul Daemon nantinya, maka pada video pembahasan kali ini seperti biasa kita akan memberikan bocoran terkait dengan episode yang ke-288. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Eida yang telah berhasil dikeluarkan oleh Code dari tabung pengawetan ternyata tidak mengatakan sepatah kata apapun kepada Code. Oleh sebab itulah Code mengancamnya dengan salah satu tanda cakar yang berada di bagian dada, dan itu membuat pergerakan Eida berhenti sejenak. Code mencoba untuk mengancamnya jika dia tidak ingin bekerja sama, maka dia harus terpaksa untuk membunuhnya. Tapi jawaban Eida sungguh mengejutkan, dia hanya berkata bahwa coba saja jika kau bisa. Sesaat setelah itu, tiba-tiba saja Code berkata, apa yang terjadi? Aku tidak bisa menggerakkan tanganku, atau lebih tepatnya tanganku tidak bergerak sesuai dengan kemauan. Eida lantas mengatakan, lihat bukan, kau tidak bisa melakukannya. Code mulai bergumam dalam hatinya, apakah itu adalah salah satu kemampuannya? Eida berkata, maaf saja Code, aku bukan tidak menghiraukanmu, kau lihat aku sudah begitu lama tertidur, jadi aku khawatir nafasku berbau tidak sedap. Oleh sebab itulah Eida menyuruh Bug untuk mengantarnya ke bar, dan saat sudah selesai, maka aku akan bergabung dengan kalian. Setelah sampai di bar, maka Code mulai bertanya-tanya kepada Bug dikarenakan perasaannya sekarang sudah mulai campur aduk. Code berkata, bagaimana menurutmu? Apakah dia tertarik denganku? Bug berkata, jangan bodoh Code, kau menyeretku dalam masalah ini, kau sudah membuat dirimu terjebak dalam mantranya. Code berkata, ya, semakin lama aku menunggu jantungku berdetak semakin kencang, apakah ini taktiknya juga? Sementara diperlihatkan Eida mulai menyikat giginya, mungkin giginya kuning guys ya. Bug berkata, dasar bodoh, bukan itu maksudku, itu adalah kekuatannya, dia telah mencuri hatimu. Code berkata, kekuatannya untuk mencuri hati orang lain. Bug melanjutkan, itulah alasan kenapa kau tadi tidak bisa menyerangnya, kau sudah tamat. Code berkata, itu luar biasa, penglihatan untuk melihat segala-galanya itu sudah sangat curang, tapi dia masih mempunyai kekuatan lain, dan itu tambah luar biasa. Tiba-tiba saja Eida kemudian melangkah maju dan berkata, itu namanya dibesar-besarkan bukan? Itu bukanlah hal yang baik. Kita anggap saja ada kamera keamanan di setiap sudut dunia ini dan kau bisa mengaksesnya kapanpun kau mau. Code bertanya, apakah kau bisa melihat mereka sepanjang hari? Eida berkata, sebagian besar aku sangat bosan walaupun terkadang aku melihat sesuatu yang sungguh menarik. Code lantas berkata, apakah itu benar? Jadi apakah sesuatu yang menarik baru-baru ini yang kau lihat? Eida berkata, aku melihat Otsutsuki telah mati. Itu sangat menyedihkan sampai membuatku tertawa. Sayang sekali aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Dan kemudian jiwa Isiki mendatangimu dan sepertinya dia berbicara cukup lama, jadi aku berhenti mendengarkannya di tengah-tengah. Tapi kau sungguh malang sekali dibebankan dengan tugas sebanyak itu. Code berkata, wow, penglihatanmu itu asli, bagaimana cara kerjanya? Eida berkata, ya, tapi sulit untuk menjelaskannya pada orang lain, tapi rasanya seperti kesadaranku berpindah ke tempat itu, jadi aku bisa melihat ke masa lalu. Tapi aku tidak bisa melihat kejadian sebelum lahir, dan akan kukatakan ini sekarang, jangan berpikir untuk bertanya hal yang tidak sopan seperti berapa tahun aku bisa melihat ke masa lalu. Code berkata, baiklah, kalau begitu aku hanya akan menebak usiamu. Bisakah kau melihat masa depan? Eida menjawab, tidak, itu bukan kekuatan ramalan, aku hanya bisa melihat kejadian saat ini secara langsung atau memilih peristiwa dari masa lalu untuk dilihat. Tapi sebenarnya, aku memang sudah memprediksikan kalau kau akan datang untuk mengunjungiku, anggap saja itu adalah intuisi wanita. Hal tersebut membuat Code semakin terkesan kepada kekuatan Eida. Eida lantas bertanya, lantas bagaimana cara melepaskan pembatas kekuatan di dalam tubuhmu? Bukankah itu yang ingin kau tahu? Code berkata, kau benar-benar tahu segalanya. Ya, agar bisa membunuh Hokage dan juga Uchiha, saat ini aku mungkin bisa saja melakukannya, tapi aku tidak ingin menyulitkan diriku sendiri. Eida berkata, hanya Amado yang bisa melepaskan pembatasnya dengan cara memakai pengenalan iris dan perintah suara. Kedua hal itu sangat dibutuhkan, tapi aku tidak tahu apa kata kuncinya. Code berkata, kedua kunci itu bukanlah masalah, aku hanya harus melakukan jutsu perubahan dan berubah menjadi dirinya. Eida berkata, tidak semudah itu. Kau mungkin tidak bisa melihatnya, tapi dia mampu mengubah matanya dengan alat ninja sains. Dan kau harus tahu bahwa perubahan jutsu yang kau miliki tidak dapat meniru teknologi secara keseluruhan. Jadi antara kau harus membuat Amado bekerja sama atau mencungkil matanya dan membawanya bersamamu. Code berkata, sial, jadi menyerang Konoha saja itu tidak akan cukup, tapi aku tidak akan sebodoh Delta. Eida berkata, itu mungkin sebabnya dia berlindung di desa Shinobi, dia cerdas dan sadar diri. Tapi setelah bertemu dengannya nanti aku akan membunuhnya. Code bertanya, apakah kau membenci Amado?
Eida menjawab, itu benar, apakah kau tahu penyebabnya? Code berkata, karena dia telah mengubah ulang tubuhmu. Eida melanjutkan, setengahnya benar, tapi bukan itu alasan utamanya. Dikarenakan Code sangat penasaran, maka dia balik bertanya apa sebenarnya sebabnya dia membenci Amado. Tapi sebelum itu, Eida malah berkata bahwa Code, apakah kau suka denganku? Code bertanya, harusnya tidak perlu ditebak lagi. Eida berkata, jawab saja, apakah kau suka denganku? Code melanjutkan, ya, aku suka denganmu Eida, aku sudah tergila-gila denganmu sejak tadi. Tapi di saat yang sama perasaanku padamu menimbulkan pertanyaan. Perasaanku ini yang sepertinya sudah cukup nyata, apakah itu tipuan yang diciptakan oleh kekuatanmu? Tapi ternyata bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Eida. Code berkata, jangan salah paham, aku hanya ingin tahu kemampuanmu dikarenakan kita akan bekerja sama. Eida berkata, kau tidak tahu apapun, itulah sebabnya kau tidak berguna. Itu tidak hanya terbatas padamu saja, semua orang akan terpikat padaku, baik pria maupun wanita, dan tidak peduli siapapun mereka. Sekarang, apakah kau sudah paham betapa membosankannya dan merepotkannya hal ini? Bukan hanya kau yang ingin tahu tentang perasaanmu itu nyata atau tidak, tetapi diriku sendiri juga ingin tahu. Bahkan orang yang mungkin secara alami sungguh suka padaku pun aku tidak tahu apakah hati mereka yang sebenarnya. Karena kekuatanku memaksa untuk mencuri hati mereka, maka itulah yang terjadi. Jadi, itulah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Aku tidak bisa memaafkan hal itu. Amado telah merebut cinta normal dariku. Itulah sebabnya aku membencinya. Dalam percakapan yang semakin memanas itu, tiba-tiba Buck mulai panik dan berkata bahwa sepertinya aku akan pergi sekarang. Semoga berhasil kalian berdua. Tapi sayang, Code menghentikannya menggunakan sabuk hitam. Dia malah bertanya bahwa bagaimana denganmu Buck? Sepertinya kau tidak terpikat dengan Eida. Buck berkata, aku juga sama denganmu, hanya itu sudah terjadi lama sekali. Eida berkata, Buck itu hanya malu dan tidak menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia itu hanya pengecut dan kurasa hanya takut, dan itu sangat menarik. Code lantas berkata, jadi begitu ya, kurasa aku akhirnya paham alasan kenapa Boro melanggar perintah Jigen dan tidak memusnahkanmu, dikarenakan dia juga telah terpikat padamu. Eida berkata, itu benar, walaupun dia juga takut sama seperti Buck, tapi pada kekuatanku ini semuanya akan bekerja. Code lantas berkata, tunggu dulu, kalau begitu aku harusnya sama dengan Jigen. Jadi bagaimana dia bisa memerintahkan pemusnahanmu? Jigen adalah pengecualian, aku tidak bisa mencuri hatinya. Code mulai kaget dengan jawaban Eida. Eida melanjutkan, ada dua macam hati yang tidak bisa dicuri oleh kekuatanku, yang satunya adalah saudara-saudara dan satunya adalah Otsutsuki. Eida melanjutkan, hei Code, si bocah Kawaki itu, dia juga Otsutsuki bukan? Code berkata, ya, walaupun tidak sempurna, tapi dia masih memiliki karma. Eida kemudian berkata bahwa kita kembali dulu pada Isiki, pada akhirnya dia telah mati termakan oleh rencana Kawaki. Saat aku melihat itu hatiku berbunga-bunga, itu sangat menegangkan, aku belum merasakan itu sejak lama sekali. Code berkata, kau benar, kekuatanmu mungkin tidak akan terpengaruh pada Kawaki, dan kau bisa memiliki hubungan normal dengannya, dan mungkin saja dia bisa menjadi pangeranmu. Eida berkata, tepat sasaran, kau mulai memahaminya. Code melanjutkan, kalau begitu, hal yang sama juga berlaku pada Uzumaki Boruto. Dia juga mengalami otsutsufikasi karma, jadi dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pangeranmu. Hal tersebut membuat Eida juga terkagum dengan ketampanan dan juga imutnya si Boruto. Tapi dia lantas berkata, bagaimana dengan tujuanmu? Bukankah kau butuh makanan ekor 10 untuk menumbuhkan pohon suci? Code berkata, apakah kau yakin kau akan kehilangan satu pangeranmu? Eida tidak ragu-ragu memutuskan hal tersebut bahwa tidak masalah, walaupun tidak kelihatan begitu, tapi aku ini masih monogamis atau hanya akan memiliki satu pasangan. Hal tersebut didengarkan oleh Buck. Dia bergumam dalam hatinya bahwa kedengaran dari percakapan mereka seperti transaksi perdagangan manusia. Buck juga memperkirakan bahwa mereka berdua seperti orang gila. Eida melanjutkan bahwa para kage saat ini sedang berunding dan mereka mencarimu untuk bisa menghentikan rencanamu. Tapi aku bisa melihat dan juga mendengar semuanya dan kau tidak akan pernah tertangkap. Code berkata, bagus sekali, kau memang yang terbaik. Aku benar-benar telah percaya padamu. Baiklah, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Sekali lagi kuucapkan senang bertemu denganmu Eida. Eida juga menjawab dengan senang hati bahwa begitupun juga aku Code dan aku mengandalkanmu. Setelah itu, kita kemudian berpindah di lokasi selanjutnya. Mitsuki, Sarada, Boruto, dan juga Kawaki tiba-tiba berkumpul untuk latihan. Awalnya Kawaki berdebat dengan Boruto, tapi Kawaki mengatakan bahwa bukankah aku sudah jelas mengatakan kita ini bukan tandingan Code. Boruto berkata, oleh sebab itulah sekarang kita latihan, supaya kita bisa jadi sedikit lebih kuat.
Sarada berkata, "Oke, kalian berdua cukuplah, kalian mengganggu latihan ini." Kawaki juga tampak kesal, dia mengatakan, "Kenapa sendiri kau juga tidak diam, Sarada? Apa pula gunanya duduk diam di tempat sunyi seperti ini?" Sarada berkata, "Ini adalah hal yang paling penting, yaitu pengendalian cakra. Itu merupakan hal yang paling dasar." Hal tersebut membuat Sarada tidak menyangka bahwa pemula seperti Kawaki malah membantah tentang latihan shinobi. Kawaki berkata, "Dengar, dasar itu bagus, tapi mau berapa tahun kau berencana untuk berlatih seperti ini untuk mengalahkan Code? 5 atau 10 tahun? Itu tidak lucu." Boruto kemudian mulai sangat kesal kepada Kawaki. Dia berteriak mengatakan, "Hei, kau mau meremehkan latihan shinobi? Akan kuingatkan kau sendiri yang awalnya meminta untuk belajar ninjutsu." Kawaki berkata, "Maksudku ini tidak efisien. Ini mungkin memang tradisi atau semacamnya, tapi kita membutuhkan semua waktu yang kita punya." Mitsuki masih tetap santai mengatakan, "Jadi Kawaki, apa saranmu?" Kawaki lantas berkata, "Hal yang jauh lebih simpel dan yang mungkin kalian semua suka." Nah, seperti itulah bocoran Boruto episode yang ke-288. Pokoknya sih, dari rilisnya ini sudah masuk adaptasi komik Boruto. Memang tidak ada obat guys ya, meskipun ada kejanggalan dari jujur saja dari penampilan Naruto itu ada sedikit kurang bagus guys ya, kurang memuaskan untuk dipandang. Tapi Mimin perkirakan kemungkinan besar dikarenakan banyak kritik yang masuk tentang episode yang ke-287 kemarin, maka kemungkinan besar akan di remake ulang kembali guys ya, wajah si Naruto itu yang bulat itu loh. Nah, itu akan diperbarui kembali dan pasti sangat epic guys ya. Kita menunggu dengan momen-momen yang akan terjadi di episode ke depan, yaitu pertarungan antara Boruto dan Kawaki dan juga bergabungnya Eida ke desa Konoha. Tapi kalau udah sampai situ jangan lama-lama guys ya, fillernya waduh, Ars Kirigakure kemarin itu kocak ya. Oke lah, seperti itulah bocoran video pembahasannya dan kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.